Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Universal Full Fiberglass yang membahas tentang kolam renang, perosotan, ataupun segala macam bentuk fiberglass. Di sini saya sedang berada di proyeknya Ayo Academy yang berada di Jalan Kedoya Selatan. Ini proyekan kedua dari Ayo Academy. Yang pertama itu di Pulau Mas, tepatnya di Jalan Kayu Putih, Jakarta Timur, itu sudah dibuka dan kurang lebih sudah berjalan 1 tahun. Konsepnya itu tentang les renang, edukasi anak, ataupun les-les lainnya lah. Yang intinya semuanya itu untuk anak. Dan kali ini adalah kolam renang atau tempat kedua dari Ayo Academy. Jadi kami di sini itu membahas atau membuat kolam renang, fiberglass dan lainnya. Jadi sekarang itu sudah mau dibuka kurang lebih di akhir-akhir bulan Juni ini. Nah, gimana kondisinya untuk kolam renangnya? Jadi ikuti terus perjalanannya saya. Untuk backgroundnya ini udah di gambar-gambar mural seperti ini. Temanya juga tema-tema laut ya. Ada logo Ayo Academy, lalu ada hewan-hewan laut, dan lantai pool decknya juga sudah rapi, dan ini rencananya juga bakal diberikan atau dipasang mural. Yuk kita cek kondisi kolam renangnya di bawah ya. Ini dia kondisi kolam renangnya, kolam renang fiberglass yang sudah rapi ya. Ada bangku, lalu juga untuk instalasinya juga semuanya sudah dipasang. Nah, ini yang wajib berada di dalam suatu kolam renang, baik itu fiberglass ataupun kolam beton, yaitu input dan output dari kolam renang itu sendiri. Nah, ini menggunakan sistem skimmer box. Ini dia, ini skimmer boxnya. Fungsinya itu untuk input air ya, juga sebagai alat vakum. Jadi untuk vakumnya nanti dari sini ini bisa dibuka seperti ini. Lalu ada lubang vakum yang dimasukin selang vakumnya ke sini. Terus kita sediakan juga fitting vakum fitting satu sebagai alternatif untuk kita membersihkan kolam renang. Dan untuk inputnya juga ini ada yang namanya main drain. Letaknya dia ada di lantai ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya main drain itu dipasang di dinding bisa nggak? Sebenarnya bisa aja. Misalnya di dinding di salah satu sisi ya, dia di sini. Nah, ini dia harus kurang lebih naik 5 atau 7 cm. 5 sampai 7 cm itu air masih menggenang. Bayangkan aja kalau misalnya panjang dan lebar kolamnya lumayan ya, otomatis berapa liter air yang masih tersedia dan berapa liter ya air yang bakal kita buang. Lalu untuk outputnya itu namanya inlet ya.
Inlet di sini ada 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya di dinding. Kalau misalnya dipasang 3 gimana? Bisa. Kita menyesuaikan kondisi dari si mesinnya. Semakin besarnya si mesin, tarikan sama pengeluaran itu harus imbang. Tapi kalau misalnya mesinnya kecil, kita ditambah siapa pengeluarannya yang banyak, ya otomatis lah. Otomatis si pengeluarannya nggak imbang, nggak balance, terus agak kecil ya. Nah, tidak menimbulkan semacam arus nanti di terbuka. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini ada tangga untuk naik dan turun. Nah, untuk warna dari kolam fibernya sendiri itu menyesuaikan dengan permintaan. Kalau minta warnanya biru, ya kita kasih biru. Jadi nanti kita kasih katalognya ya. Nah, kolam fiber ini dia awalnya kita buat dari molding lalu kita cetak segmen per segmen dan kita bawa, kita rakit di lokasi proyek. Kurang lebih seperti itu, karena nggak mungkin satu kesatuan utuh ya. Baru setelah itu kita laminasi dengan geotube. Ini kurang lebih seperti ini. Nanti saya spill untuk kolam renang, maksudnya itu pompa kolam renangnya dan filternya ya. Terus cara pengoperasionalannya seperti itu. Oke, seperti itu dulu. Nanti kita spill untuk pompa dan filternya. Ini adalah ruang mesin dari kolam renang Ayo Academy, dan kita spill pompanya ya. Ini adalah pompa 1,5 HP dan ini tabung filternya 1,5 HP, kurang lebih 24 inci ya. Ini di sini kita memakai pemanas 18 kW, lalu ada ultraviolet, lampu ultraviolet, dan di sini pipa-pipa untuk main drain, vakum, dan skimmer. Juga ini inletnya ya. Jadi seperti inilah instalasinya. Di sini saya coba jelaskan beberapa penggunaan untuk kolam renang operasionalnya ya. Jadi kalau untuk harian ya, ini selalu menggunakan filter. Jadi tuasnya ini di arah filter. Lalu untuk stop keran dari inlet terbuka, lalu main drain, vakum, skimmer bisa digunakan seperlunya. Dalam artian seperlunya gini, main drain boleh dibuka full, vakum karena daya tariknya cukup lumayan, jadi bisa dibuka separuh. Skimmer pun juga sama ya. Nah, fungsi skimmer ini dia seperti menarik kotoran-kotoran atau debu-debu yang berada di atas permukaan air, seperti itu. Lalu ada juga sirkulasi. Nah, untuk posisi sirkulasi itu dia bypass, dalam artian dia tidak melewati tabung filter pasir ini. Nah, untuk cara mindahinnya seperti ini. Kita tekan, lalu cari bacaan
sirkulasi atau resirkulasi. Nah, ini seperti ini ya. Tuh. Setiap memindah, maksud saya, setiap memindah tuas multipot ini, selalu matikan pompa. Jadi setiap mau memindahkan tuas dari multipot, selalu matikan. Nah, untuk posisi sirkulasi itu sama aja seperti tadi filter, seperti itu. Dan kalau untuk nguras, nah, nguras itu kita bisa pakai di posisi backwash atau waste atau juga rinse. Jadi jalur pembuangan itu ada 3, backwash, waste, dan rinse. Nah, kalau misalnya mau kita vakum. Nah, kalau misalnya kita mau vakum, kalau saya biasanya itu menggunakan tuasnya di posisi backwash. Lalu main drain kita tutup, vakum kita tutup. Nah, skimmer bisa digunakan, atau salah satu skimmer ditutup, vakum dibuka. Inlet biarkan saja ya, tidak perlu diutak-atik seperti itu. Ini untuk yang namanya vakum buang ya. Jadi setelah kita vakum, kolamnya sudah bersih, kita bisa membersihkan pasir di posisi waste. Nah, kalau misalnya dia udah keluar, dia melalui tabung kaca ini, kan kelihatan nih airnya nih. Nah, kalau dia sudah bening, baru dimatikan. Lalu untuk ngebilas di posisi rinse ya, seperti itu nih kurang lebih teman-teman. Nah, ada yang bertanya lagi, kita biar irit air, tidak buang-buang air yang di kolam, gimana caranya? Posisikan ke filter ya, lalu ambil salah satu, main drain tutup, vakum atau skimmer gunakan, tinggal pilih salah satu, skimmer atau vakum, karena main drain itu dia adanya di bawah lantai atau di dasar. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ingat, setiap memindahkan atau kita mau memindahkan, selalu matikan mesin, baru putar tuasnya, baru kita pindah ke stop run apa yang mau dipakai. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan mesin kolam dan filter di Ayu Academy ini. Nah, kalau pemanasnya itu kita tinggal pencet aja nih tombol merah ini, pemanas, dia udah ada atau masuk di MCB. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau wisata lampu ultraviolet ini berguna untuk membunuh bakteri agar air dapat lebih sehat, kurang lebih seperti itu ya. Paling dari saya tutorialnya seperti itu. Terima kasih. Kita nanti lihat kolamnya yang diisi air ya. Ini sedang dilakukan proses pengisian air kolam dari puncak ya. Jadi ini air isi ulang, bukannya air tanah. Ditambah dengan sistem operasional dari mesin, terus ada pemanasnya, anti UV-nya. Jadi air kolam ini lebih sehat dan aman bagi anak-anak. Di tanggal ya lebih kurang
infonya itu tanggal 27 bakal dibuka untuk umum. Jadi silahkan bagi yang punya anak untuk mendaftarkan les renangnya di Ayo Academy. Ada les-les lainnya juga loh, bahasa Inggris, motorik. Ini kondisi kolam renang fiberglass yang udah diisi air, baru 4 tangki. Jadi seperti ini.